Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tiada henti kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur diberi kenikmatan berupa umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bermukim di Masjid Nurul Faizin ini. Semoga kita diberi kenikmatan berupa umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di Yaumul Jum'ah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah Jumat hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, tentunya seorang ibu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhumma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karim. Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di mana di suatu keluarga ada yang namanya ayah, ibu, bapak, adik, kakak. Dari yang saya sebutkan, kepada siapakah kalian harus berbakti? Tentunya kepada kedua orang tua, karena itu adalah kewajiban kita. Yang paling berbakti adalah ibu, karena ibu yang sudah melahirkan, menyusui, merawat, mengandung, membimbing kita, yang dimanakan dikisahkan di sebuah hadis, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu seseorang bertanya kembali, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian seseorang kembali bertanya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan seseorang kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Dari kisah hadis di atas dapat kita renungkan bahwa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, tentunya seorang ibu, karena ibulah yang sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Bayangkan bagaikan kita memikul satu buah semangka dan dibawa kemana-kemana oleh kita.
Itulah pengorbanan ibu. Setelah 9 bulan, ibu pun melahirkan kita dengan mengeluarkan darah dan kotoran yang luar biasa banyaknya. Dari situlah perjuangan ibu tidak berhenti. Ketika kita berjumpa dengan dunia, ibu merawat kita. Ketika ibu sedang asik makan, dia rela memberhentikan makanan untuk membersihkan hajat-hajat kita. Selain itu, ketika kita sakit, ibu tak ingin kita sakit, dia berdoa, "Ya Allah, jangankanlah anak hamba yang sakit, biarlah hamba yang sakit, ya Allah." Itulah ibu. Seorang ibu yang tidak rela kita sakit, namun dia rela, dialah yang sakit. Para jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah ibu. Ketika kita sudah beranjak dewasa, ibu memberi kasih sayang, memberi makan, menyekolahkan kita, dan lain-lain. Banyak pemberian ibu pada kita. Ketika kerja, dia rela berpanas-panas, dia rela pulang malam, dia rela kehujanan demi untuk kita, demi sekolah kita, demi uang jajan kita, demi sesuap nasi kita. Dia rela, dia tidak makan, tapi dia rela anakku saja yang makan. Ketika kita senang, ibu merasa senang. Ketika kita sedih, ibu merasa sedih. Ketika kita bahagia, ibu merasa bahagia. Itulah ibu yang begitu tulus dengan kita, wahai para jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka kita haruslah berbakti pada orang tua, tentunya ibu. Ayo kita sayangi, ayo kita cintai, ayo kita banggakan. Kenanglah berapa banyak pengorbanan ibu pada kita. Ingat, pengorbanan ibu yang begitu banyaknya tidak bisa diganti dengan uang, dengan harta, dengan tahta. Begitu pula jabatan kita tinggi, kita sekarang sukses, banyak uang, banyak harta, tahta, yang namun semua tidak akan berarti jika kita tidak ingat ibu, tidak merawatnya, tidak membahagiakannya. Maka percuma jabatan kita tinggi, harta kita banyak, tahta kita banyak dan tinggi, percuma kalau kita tidak ingat ibu. Ibu tidak ingin duit kita, tapi ibu ingin kehadiran kita, merawatnya, menyuapinya. Dan ingat, jangan sesekali kamu mengatakan "oh" pada ibu. Berkatalah yang sopan pada ibu. Ibu mempunyai 10 anak. Dia bisa merawat ke-10 anaknya, namun belum tentu ke-10 anaknya bisa merawat seorang ibunya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika ibu sudah di dalam tanah, apa yang kita beri? Apakah harta, tahta, atau tangisan kita? Ketika ibu sudah di dalam tanah, ibu tidak butuh tangisan kita, ibu tidak butuh uang kita, namun ibu butuh doa kita, butuh satu kata ucap doa kita, butuh Al-Fatihah yang kita baca. Ibu tidak butuh uang, tidak butuh harta, tidak butuh tahta, namun ibu butuh doa kita. Sudahkah kita melihat senyumnya ibu? Sudahkah kita melihat ibu tertawa? Sudahkah kita melihat ibu senyum? Atau kalian hanya melihat ibu menangis, melihat ibu khawatir, atau melihat ibu sakit? Banyak pengorbanan ibu dibanding kita. Ketika bayi, ibu menyuapi kita. Ketika tangan yang tidak bisa diangkat sudah keriput, apakah kita menyuapinya untuk beliau makan? Mumpung ibu masih hidup, ayo kita bahagiakan. Minimal ketika ibu meminta, segeralah mau. Ketika ibu menyuruh, segeralah mau. Ketika ibu sedih, segeralah perlu. Karena kamulah bagian dari orang yang berbakti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallah.
Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafani wa ayakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa la sa'iril muslimina min kullin danbin. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa la sa'iril muslimina min kullin danbin. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walau wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal anwat innaka sami'ul qaribun mujiba da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal du'ana ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar, Maha dekat, Zat yang Maha mengabulkan doa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikul kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadap orang-orang kafir. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka, dan ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu maupun ayahku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal idzil qurban wa yanha 'anil fasya'i wal munkar wal bagyi ya'dukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahil 'adzim yadhkurkum wa dzikruhu 'ala ni'amihi yazikum wa dzikrullahu akbar. Aqimis shalah.